Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tarmizi Akmal. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar channel ini lebih berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Seperti di judul video, kali ini saya akan membahas tips and tricks cara memilih calon presiden dan calon wakil presiden di tahun 2024 ini. Pantau terus video ini agar kalian tidak salah pilih pastinya. Sebagaimana yang kita ketahui, pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Nah, pasti ada yang masih bingung siapa yang akan dicoblos tahun ini. Atau mungkin ada yang baru pertama kali nyoblos dan masih bingung siapa yang akan dicoblos. Berikut saya sudah merangkum beberapa tips and tricks cara memilih dalam pemilu. Yang pertama, pahami visi dan misi calon presiden atau calon wakil presiden tersebut, yaitu dengan mencari tahu apa visi dan misi yang akan mereka rencanakan dan apa program yang akan mereka lakukan. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nomor 2, evaluasi rekam jejak. Maksudnya, kita telusuri apa saja prestasi-prestasi mereka di masa lalu dan apa saja kegagalan mereka di masa lalu, dan dari situlah kita pertimbangkan mana yang menurut kita paling terbaik. Misalnya, calon A memiliki masa lalu yang buram tapi prestasinya banyak, dan calon B tidak memiliki prestasi apapun tapi masa lalunya sangat cerah. Nah, dari situlah kita simpulkan mana yang mungkin terbaik untuk kita pilih dan mana yang menurut kita terbaik untuk dijadikan pemimpin. Nomor 3, telusuri integritas capres dan cawapres yang akan kita pilih. Sebelum kita memutuskan untuk memilih, coba kita cari tahu dulu latar belakang dari capres atau cawapres tersebut. Sejauh mana calon presiden dan wakil presiden itu dapat dipercaya, dan pastikan dia memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Oke, next, perhatikan rencana dan aksi mereka, yaitunya dengan mencari tahu apa saja rencana mereka untuk kedepannya dan bagaimana cara mereka untuk menghadapi masalah di negara kita ini. Next, nomor 5, pelajari kepemimpinan mereka. Bisa kita lihat atau kita cari tahu di mana gitu cara mereka memimpin atau cara mereka berinteraksi dengan masyarakat, atau bisa kita lihat dengan pengalaman mereka sebelumnya jika mereka pernah menjabat. Nomor 6, evaluasi kredibilitas. Pastikan calon tersebut memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sedang dihadapinya. Nomor 7, tinjau kesesuaian dengan nilai diri Anda. Sebelum kita bertanya-tanya kepada orang lain, pastikan dulu apakah prinsip dan nilai-nilai yang mereka anut itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Next, dengarkan pendapat dari yang lebih pakar. Kita bisa searching di Google atau media sosial lainnya, atau juga bisa kita tanya langsung kepada yang lebih ahli dalam hal politik dan perekonomian, dan dari situlah kita simpulkan bagaimana pendapat mereka tentang calon tersebut. Nah, lalu tinggal kita pertimbangkan mana yang menurut kita lebih baik. Yang ke-9, perhatikan dampak jangka panjang, yaitu dengan implikasi kebijakan dan langkah-langkah yang mereka usulkan terhadap masa depan negara kita. Contohnya, calon presiden ini mau membangun ini. Nah, jangan cuma kita lihat sampai bagaimana mereka membangun itu, tapi lihat juga apa dampak yang akan timbul jika mereka membangun hal tersebut. Dan jika menurutmu itu terbaik, yuk gas. Nomor 10, perkembangan alternatif. Maksudnya, jangan cuma fokus ke satu calon, tapi pertimbangkanlah dari semua calon-calon tersebut. Misalnya, Anda mengetahui kebaikan satu calon, Anda langsung tertarik dan tidak memperdulikan keburukan dari satu calon tersebut. Dan seberapa baik pun calon lain, Anda tidak peduli, itu tidak boleh. Tapi bandingkanlah calon yang Anda pilih dengan calon-calon lain. Nomor 11, tinjau kematangan emosionalnya.
Nah, ini kita lihat bagaimana cara mereka dalam menghadapi masalah. Apakah dengan marah-marah, apakah mereka tenang. Pokoknya kita lihatlah itu semua. Jangan pernah beranggapan bahwa yang emosional itu tegas dan yang diam itu lemah. Itu tidak benar. Next, evaluasi rencana keuangan. Itu biasanya kita lihat dari rencana-rencana mereka tentang pajak atau tentang keuangan negara dan bagaimana cara mereka mengaturnya. Next, perhatikan kerjasama dan kolaborasinya, yaitu dengan melihat sejauh mana kolaborasi mereka dengan masyarakat dan politik lain. Jangan sampai memilih presiden yang tidak bermasyarakat dan tidak memperhatikan rakyatnya. Karena yang namanya pemimpin, mereka memperhatikan dan mengarahkan siapa yang mereka pimpin kepada yang lebih baik. Kalau sudah tidak memperhatikan rakyatnya, itu bukan pemimpin. Next, perhatikan cara mereka dalam menghadapi krisis negara. Lihat bagaimana cara mereka atau rencana mereka dalam menghadapi krisis negara, seperti konflik negara atau bagaimana cara mereka mengatasi keuangan. Pokoknya semua tentang menyelesaikan masalah negara kita. Yang terakhir, tinjau kemampuan berkomunikasi mereka, yaitunya dengan melihat bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan masyarakat. Bisa kita lihat cara bicaranya, nada bicaranya, atau sikap dia dalam berbicara, dan apa saja yang mereka bicarakan. Dan lihat juga bagaimana cara mereka berbicara dengan politik-politik lain. Oke, mungkin segitu saja tips dan triks dari saya. Semoga kalian bisa memahami, dan jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga pilihan kita nanti adalah pilihan yang terbaik untuk negara ini. Saya Termizi Akmal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.